tutorial budidaya ikan konsumsi. Selamat menyaksikan. Pengertian, ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis ikan, yaitu dari laut dan dari perairan di darat. Ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut, seperti penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan. Pada umumnya, jenis-jenis ikan konsumsi dari laut dilakukan dengan penangkapan langsung di laut, sementara hanya sedikit jenis ikan laut yang dilakukan dengan upaya pembudidayaan. Jenis-jenis ikan konsumsi diperoleh dari penangkapan di laut dilakukan oleh nelayan dari mulai nelayan kecil yang mengandalkan jala lempar sampai kepada nelayan besar yang menggunakan peralatan modern. Ikan konsumsi dari perairan di darat biasanya disebut juga sebagai ikan air tawar. Ikan air tawar sebagai ikan konsumsi diperoleh dengan menangkap dari alam atau ikan yang dibudidayakan. B. Macam-macam ikan konsumsi. Sebenarnya ada banyak sekali ikan yang dapat dikonsumsi, yang dapat kita temukan di alam, baik itu di air tawar maupun air laut. Namun, kami hanya menulis beberapa ikan yang kami dapatkan sendiri dari berbagai tempat. Ikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ikan patin. Ciri-ciri morfologi: berwarna putih perak, bentuk tubuh panjang, memiliki 2 pasang kumis pendek, tidak memiliki sisik, memiliki sirip. Habitat ikan patin. Ikan patin hidup di perairan umum, sungai, rawa, waduk, dan perairan agak dalam dan menetap di dasar. Untuk dibudidayakan di kolam ikan patin, dapat bertahan di kedalaman 2-3 meter. Sifat ikan patin suka bergerombol dan memijah di musim penghujan. Jenis tanah yang baik adalah tanah liat atau tanah lempung, tidak berporos pH 6-8, dengan suhu 26-28 derajat Celcius. Air untuk dibudidayakan ikan patin harus jernih, tidak boleh keruh. Kandungan oksigen 2-5 ppm, CO2 tidak lebih dari 12 ppm. Kecerahan air 30-45 cm. Ikan patin baik dibudidayakan pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Kandungan gizi ikan patin. Ikan patin kaya akan manfaat karena merupakan sumber protein bagi tubuh, ternyata juga mengandung berbagai zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain rasanya yang enak, nilai protein daging patin juga tergolong tinggi, mencapai 68,6%. Kandungan gizi lainnya adalah lemak 5,8%, abu 5%, dan air 59,3%. Berat ikan setelah disiangi sebesar 79,7% dari berat awalnya, sedangkan filet yang diperoleh dari bobot ikan seberat 1,2 kg mencapai 61,7%. Ikan patin memiliki manfaat omega 3 untuk proses perkembangan otak dan janin, dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. Mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Vitamin A dalam minyak hati untuk ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Vitamin B12 untuk membentukkan sel darah merah, membentuk metabolisme lemak, dan melindungi jantung, juga kerusakan saraf. Zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok, hambatan pertumbuhan anak. Selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksidan dan yang melindungi tubuh dan radikal bebas. Seng yang membantu kerja enzim dan hormon. Fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. 2. Ikan gurame. Ciri-ciri morfologinya. Yang pertama, berwarna kecoklatan. Kedua, ukuran sirip bawah lebih besar. Ketiga, memiliki sisik.
Keempat, memiliki sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah. Habitat ikan gurame. Gurame dapat tumbuh dan berkembang pada perairan tropis maupun subtropis. Secara geografis, habitat ikan gurame terbesar di berbagai negara. Di alam bebas, gurame hidup dan tumbuh di sungai-sungai atau rawa-rawa air tawar yang berada pada ketinggian antara 50 sampai 600 di atas permukaan laut. Tidak menutup kemungkinan bahwa gurame dapat hidup di air yang sedikit asin. Namun, meskipun memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan, gurame lebih cocok hidup di perairan air tawar. Manfaat dan kandungan gizi ikan gurame. Kandungan protein ikan gurame untuk manusia dipercaya sangat bagus untuk perkembangan tubuh dan daya pikir dari mulai kecil hingga dewasa. Ikan gurame merupakan ikan asli perairan Indonesia yang telah menyebar di sekitar Asia Tenggara dan Cina atau Camprov 1976. Oleh karena itu, ikan gurame memiliki sebutan yang beragam. Khusus di Indonesia, sebutan ikan gurame sesuai dengan bahasa daerah setempat. Di Pulau Jawa biasanya disebut ikan gurame. Orang Sunda dan Betawi mengenalnya dengan sebutan gurame. Orang Sumatera memanggilnya kalokala atau kaloe. Di Kalimantan, ikan ini dipanggil dengan sebutan yang hampir sama dengan Sumatera, yaitu kala atau kalui. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ikan ini dikenal dengan nama gourami. Ikan gurame merupakan jenis ikan omnivora. Jenis makanan gurame adalah fitoplankton, zooplankton, serangga, dan daun tumbuhan lunak. Tumbuhan air merupakan makanan favorit gurame, seperti kangkung, air, dan kelenjar. Selain tumbuhan air, gurame juga menyukai tumbuhan darat seperti daun talas atau sempe, daun pepaya, daun singkong, dan kangkung. Dalam budidaya pemberian daun seperti daun talas disarankan untuk selingan pakai gurame. Oleh karena itu, ikan gurame yang suka makan tumbuhan memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan kandungan lemak yang rendah dengan kisaran 19% protein dan hanya 2,2% kandungan lemak alam daging gurame, dan sementara sekitar 70% sisanya terdiri dari vitamin, serat, dan air. Protein yang memiliki fungsi utama sebagai pembentukan jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang ada, yang baik untuk 1. Membantu pertumbuhan anak balita, 2. Mencegah penyakit kanker, darah tinggi, dan jantung koroner. Yang ketiga, membantu pencegahan penyakit kwashiorkor yang rentan terkena pada balita umur 1-3 tahun. Yang keempat, mencegah penyakit kulit. 3. Ikan bawal. Ciri-ciri morfologi. 1. Berwarna putih silver. 2. Ukuran tubuh memanjang. 3. Sirip bagian bawah berwarna kekuningan. 4. Memiliki sisi kecil. Habitatnya sama seperti ikan lainnya, bawal pun menghendaki lingkungan yang baik dan sesuai untuk hidupnya. Untuk mengetahuinya, dilakukan pengamatan di habitat aslinya. Di Brazil, bawal banyak ditemukan di Sungai Amazon dan sering juga ditemukan di Sungai Orinoco, Venezuela. Hidupnya bergerombol di daerah yang aliran sungainya deras, tetapi ditemukan pula di daerah yang aliran sungainya tenang, terutama saat benih. Untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi bawal, ada banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dalam memilih lahan usaha, di antaranya ketinggian tempat, jenis tanah, dan air. Manfaat dan kandungan gizi. Ikan bawal banyak kandungan gizinya loh, yang sangat bermanfaat untuk istri Anda yang hamil atau untuk para balita karena banyak mengandung omega 3 yang cukup tinggi untuk pertumbuhan otak pada anak. Asam lemak omega 3 merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Banyak terdapat pada ikan salmon, tuna, dan marakel.
Namun sebuah penelitian di Jepang menemukan kandungan omega tinggi tertinggi justru ada pada ikan bawal Jepang. Bawal Jepang disebut juga dengan ikan marukoban atau shimaji. Bentuknya hampir sama dengan ikan bawal umumnya. Bedanya, daging bawal Jepang lebih tebal dan berwarna putih. Ikan berbobot 600-800 gram ini berdaging lembut dan bertekstur halus. Pada siripnya terdapat corak berwarna kuning. Benih ikan bawal Jepang banyak terdapat di Jepang dan Thailand. Meskipun begitu, saat ini budidaya ikan bawal Jepang sudah ada di Indonesia, tepatnya di perairan Kepulauan Seribu. Lokasi tersebut dipilih karena suhu perairannya cocok untuk habitat marukoban, yaitu sekitar 28-30 derajat Celcius. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Japan Food Research Laboratories, kandungan omega 3 pada ikan bawal Jepang adalah yang tertinggi. Dalam 100 gramnya mengandung sekitar 2,56 gram asam lemak omega 3 dalam bentuk DHA dan EPA. Jika dibandingkan dengan ikan salmon yang hanya mengandung 2 gram omega 3 per 100 gram, tentulah ikan bawal Jepang yang memiliki asam lemak omega 3 tersebut. Asam lemak omega 3 diketahui dapat mencegah resiko terkena penyakit jantung dan stroke. Dr. Rajiv Chowdhury dari India pun menganjurkan untuk mengkonsumsi ikan 2 hingga 4 porsi sehari agar terhindar dari resiko stroke. 4. Ikan lele. Ciri-ciri morfologi: berwarna coklat kehitaman, berbentuk tubuh memanjang, tidak memiliki sisik, memiliki kumis. Habitatnya, lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin, kecuali lele laut yang tergolong ke dalam marga dan suku yang berbeda. Habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Ikan lele memiliki alat pernafasan tambahan sehingga memungkinkan lele hidup di perairan yang miskin oksigen. Bahkan, ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalkan di got-got dan selokan pembuangan. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di alam, ikan lele memijah pada musim penghujan. Walaupun biasanya lele lebih kecil daripada gurami umumnya, namun ada beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1-5 meter dan beratnya bisa mencapai lebih dari 200 kg. Manfaat dan kandungan gizi pada ikan lele. Lele budidaya 1 filter 14,5 gram dimasak atau panas kering 5 oz. Kalorinya 217, proteinnya 26,7 kg, karbohidrat 0,0 gram, total fatnya 11,5 gram, fibernya 0,0 gram. Ekstrak sumbernya seleniumnya 0,7 mcg dan vitamin B12 4 mcg. Sumber yang baik kalium 459 mg dan niacin 3,6 mg. Berdasarkan hasil penelitian, lele memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Dalam 500 gram lele dumbo kira-kira terdiri dari 4 ekor, mengandung 12 gram protein, energi 147 kalori, lemak 8,4 gram, dan karbohidrat 6,4 gram. Makanan yang merupakan sumber yang sangat baik dari nutrisi tersebut menyediakan 20% atau lebih dari nilai harian yang dianjurkan. Berdasarkan Departemen Pertanian Amerika Serikat atau disebut USDA, ketika dimasak atau panas kering, lele liar memberikan 0,333 gram omega 3 asam lemak berasal dari EPA 0,1 gram, DHA 0,137 gram, dan
ALA 0,096 gram per 100 gram ikan lele liar. Ketika dimasak atau panas kering, lele budidaya memberikan 0,259 gram omega 3 asam lemak berasal dari EPA 0,049 gram, DHA 0,128 dan ALA 0,082 gram per 100 gram ikan lele budidaya. Berdasarkan kajian ilmiah, ikan lele memiliki kandungan protein yang cukup tinggi di dalamnya, yaitu sekitar 700%. Tak hanya itu, ikan ini juga memiliki berbagai macam asam lemak esensial yang dapat mencukupi kebutuhan akan asam lemak harian ketika sekitar 9%. Namun batasi konsumsi ikan ini karena kandungan kolesterolnya juga lumayan tinggi. Satu hari 2 ekor sudah cukup memberikan banyak manfaat. Keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk hewan lainnya adalah kaya akan leusin dan lisin. Leusinnya C6H13NO2 merupakan asam amino esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga keseimbangan nitrogen. Leusin juga berguna untuk perombakan dan pembentukan protein otot. Ikan mas. Ciri-ciri morfologinya: memiliki sisik, rata-rata berwarna emas, memiliki sebuah benda seperti kumis, ukuran tubuhnya memanjang. Habitatnya: ikan mas menyukai tempat hidup di perairan tawar yang airnya tidak terlalu dalam dan alirannya tidak terlalu deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan mas dapat hidup baik di daerah dengan ketinggian 150-600 meter di atas permukaan air laut dan pada suhu 25-30 derajat Celcius. Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan mas kadang-kadang ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang bersalinitas kadar garam 25-30 derajat. Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memangsa berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang renik. Namun, makanan utamanya adalah tumbuhan dan binatang yang terdapat di dalam dan tepi perairan. Manfaat dan kandungan gizinya: yang pertama, kalori, kandungan bobotnya 86,0, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, dan air garam 80,0. Manfaat ikan mas yaitu mencegah penyakit jantung dan gagal jantung karena mengandung asam lemak omega 3, menurunkan tekanan darah, mengurangi berat badan, merangsang kerja otak dan pertumbuhan tinggi anak, menekan risiko kanker payudara, kolon dan prostat, mencegah peradangan pada sendi, menyehatkan mata, dan menunda proses penuaan dini atau keriput. 6. Ikan nila. Ciri-ciri morfologi: memiliki sisik, berwarna silver kehitaman, bentuk badan agak pipih, siripnya memiliki duri yang cukup tajam. Habitatnya: ikan nila hidup secara berkelompok. Tempat hidup ideal untuk ikan nila adalah di perairan tenang seperti bendungan, sungai, dan danau air tawar. Meskipun ikan nila dapat dipelihara di dalam akuarium, mereka tidak akan tumbuh secepat ikan nila yang dibesarkan di kolam atau alam terbuka. Di beberapa daerah, bibit ikan nila ditebarkan di sawah pada musim tanam. Bibit ikan mujair akan tumbuh hingga ukuran konsumsi 12-15 cm. Bersamaan saat padi siap panen. Ikan nila adalah spesies yang bandel, dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak ideal. Ikan nila memiliki toleransi tinggi terhadap kadar garam dalam air, salinitas, sehingga masih dapat bertahan hidup di air payau. Mereka juga dapat hidup di air dengan kandungan amonia di atas rata-rata ataupun dengan kandungan oksigen terbatas. Manfaat dan kandungan gizi: ikan nila juga sangat dihargai karena kualitas nutrisi yang menguntungkan seperti vitamin, mineral, dan protein. Ikan ini adalah sumber yang baik omega 3, selenium, fosfor, kalium, vitamin B12, niacin, vitamin B3, vitamin B6, dan asam pantotenat, vitamin B5. Selanjutnya akan kita bahas manfaat kesehatan makan ikan mujair berdasarkan nilai gizi yang dikandung.